keluarga. Orang yang baru datang ke gereja kita itu melihat suasana dan ya sambutan kita, mereka senang. Ya walaupun kembali lagi banyak persoalan, setidaknya kita membangkitkan kesenangan ketika dia bersama-sama kita beribadah. Ya, amin Bapak Ibu. Aduh, kecil banget ini. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Amin. Nanti kita dengarkan kesaksian dari Ibu Rini ya tentang pujian dan ibadah kita berlangsung. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja. Kita doakan terus iman dan semangat kita. Baik, yang memimpin acara saya panggil Bapak Ibu. Saya kejar dulu Pak. Oke. Dari pengkhotbah pasal yang terakhir itu Pak. Pasal 11. Pasal 12 sampai akhir. Oke, terima kasih kembali. Salam, selamat pagi. Sepertinya di akhir bulan ini kurang semangat ya. Mungkin yang kerja di kantor belum pada gajian. Yang pengusaha sepi, yang gaji bulanan belum gajian, jadi kurang semangat. Tapi kita percaya persembahan akan tetap berjalan. Amin. Oke, terima kasih atas kedatangan saudara hari ini. Kita sudah banyak tadi mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Mari kita masuk ke dalam hati kita ya. Jangan kita masukkan dalam telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Tidak ada gunanya. Jadi kita masuk ke dalam hati kita. Kita renungkan dan kita lakukan. Kita pasti akan berhasil. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita kembali. Kita akan memuji Tuhan dari pujian kita nomor 226. Hidupku Tuhan kini milik-Mu. Makin
yang diambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai ayat ke-14. Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita silih berganti membacanya. Sekali lagi saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri, kita mohon firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan dilanjutkan oleh semua jemaat. Sekali lagi Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dan awan-awan datang kembali sesudahnya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi pengiringan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti cakung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai-rantai diputuskan dan kiriman emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan batu disesatkan di atas bumi. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Berusaha menangkap kata-kata yang dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Bagi pula anakku waspadalah, membuat banyak untuk mengatakan darah ringan, dan banyak belajar mengelakkan badan. Akhirnya kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan setiap perbuatan yang bersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Terima kasih Bapak Saudara atas firman-Mu yang sudah kami baca. Biarlah firman ini Tuhan menjadi firman yang hidup di dalam hati kami, agar kami Tuhan takut kepada Engkau Tuhan, dan selalu mengikuti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami selalu boleh berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami hari ini. Nantinya kami juga akan mendengarkan penjabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkaulah yang pimpin hamba-Mu ini dengan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami Tuhan boleh mengerti tentang apa sebenarnya pengertian atas firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini Tuhan, dan kami boleh hidupkan di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh saksikan juga kembali setiap orang yang belum tahu tentang Injil Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir hari ini Tuhan, kami tidak jemu-jemu mendoakan mereka Tuhan. Kalau ada di antara hidup mereka karena kemalasan untuk datang beribadah pada hari ini Tuhan,
Kami hanya mendoakan agar Tuhan yang membukakan hati pikiran mereka Tuhan, bahwa napas dan hidup mereka yang mereka dapat hari ini Tuhan itu semuanya berasal dari Tuhan. Kepada halangan-halangan yang lain Tuhan, biarlah Tuhan yang melindungi mereka juga Tuhan di tempat mereka masing-masing, menjaga mereka dalam kesehatan mereka Tuhan. Dan kami juga Tuhan boleh berjumpa di hari yang akan datang, baik dalam persekutuan kami maupun di dalam ibadah kami di minggu-minggu yang akan datang, dengan damai dan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Berkatalah kami semua dengan berkelimpahan Tuhan. Biarlah nama Tuhan kami utamakan di dalam kehidupan kami. Segala berkat-berkat Tuhan, Tuhan akan izinkan sesuai dengan kemampuan kami untuk menerimanya berkat itu Tuhan. Terima Bapak doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau ada nanti di antara Ibu Bapak saudara yang mau bersaksi, boleh bersaksi di depan. Yang dimana kita diberkati selama 1 minggu ini, atau ada pengalaman pribadi kita bahwa kita menerima berkat dari Tuhan, boleh kita saksikan di depan. Ataupun yang mau bernyanyi dengan lagu pujian, boleh bernyanyi di depan. Yang bisa membangkitkan iman Tuhan kita masing-masing. Sebelumnya kita menyanyi dulu lagi pujian kita nomor 247, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2, percaya atau 247. Apakah ada yang mau bersaksi? Shalom semuanya, kembali mengucap syukur untuk masih buat hari ini kita bisa bertemu kembali beribadah menyebut Tuhan. Hari ini saya mau menyaksikan kembali pelatihan pembinaan dari soal minggu kemarin. Saya sangat bersyukur sekali ya, karena di pelatihan itu saya diingatkan kembali untuk tetap setia melayani dan semangat melayani, khususnya di pelayanan sekolah minggu. Kemarin ada satu pertanyaan, seberapa pentingkah anak-anak itu buat Tuhan? Atau seberapa pentingkah anak-anak itu di tengah-tengah jemaat? Jadi anak-anak sangat penting ya, karena dari anak-anak dulu baru jadi jemaat, dan kemudian Tuhan pakai untuk alat jadi kemuliaan nama Tuhan. Nah kemarin
kami di sana dari mulai acara dari jam 8 sampai jam 4, atau jam 3 sudah beres. Dan kami berangkat, saya dan Monet ya berangkat dari rumah itu udah jam 6:30, karena mereka mengingatkan kalau bisa sebelum jam 8 sudah tiba di sana untuk mengisi daftar ulang dan mengisi hal yang perlu kami isi. Dan di sana kami benar-benar diajari ya bagaimana cara mengajar anak-anak itu, bagaimana pelatihan yang kami pelajari kemarin dan kami terapkan untuk anak-anak sekolah minggu, khususnya seperti ada kotak hadiah untuk anak-anak. Dan acara itu dibagi dua, satu penjangkauan anak dulu yang pertama, dan kemudian nanti ada pembulitan untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, khususnya jadi kita itu dari umur 2 tahun sampai 14 tahun kita masuk dalam acara ini. Nah kemarin karena kotak hadiahnya baru datang di bulan Mei, seharusnya rencana saya tadinya mau di bulan April ini kita adakan biar sekalian pasca, tapi karena kebutuhan untuk itu baru Mei, di awal Mei perkiraan mereka akan datang, nanti kami yang akan lanjut ke gudang pengambilan ke sana. Jadi saya karena dari sana mereka minta setelah datang kotak itu 12 hari setelah itu kalau kita sudah mengadakan acaranya gitu. Jadi kemarin saya sudah bikin misi, ada formulir yang masuk harus diisi di sana. Jadi kita mulainya di bulan Mei, kira-kira kalau di situ kan saya bikin per tanggal 14 sesuai dengan itu sampai bulan Juni gitu. Jadi saya buat acaranya di 2 tempat, ada di Rancamanya sama di sini, karena yang saya minta kemarin ada 30 kotak ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa minta 100 kotak. Tapi anak-anak kita yang sudah dapat tahun ini nggak akan dapat lagi tahun depan. Jadi target guru sekolah minggu ya tahun depan kita bisa menjangkau 100 orang anak. Jadi bukan hanya di sini saja gitu, kita bisa di Soreang, di Banjaran, atau di mana gitu, supaya mereka masih banyak di luar sana anak-anak yang belum tahu Tuhan gitu. Jadi prioritas utama adalah jaminan keselamatan, karena dokternya sama gitu ya, keselamatan. Jadi itu yang paling utama. Tujuan kita memberikan kotak itu adalah yang utama itu. Jadi memberitahukan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan juga diberikan secara cuma-cuma. Jadi kita juga memberikan kotak hadiah ini juga secara cuma-cuma. Nah mengenai kotak ini kita nggak tahu apa isinya. Jadi saya sudah kasih 30 daftar sesuai umur masing-masing. Tolong kita berdoa supaya setiap kotak itu memang sesuai kebutuhan anak-anak. Karena kita nggak tahu isinya apa. Jadi kayak kemarin ada satu kesaksian. Jadi pas acara itu nanti kita semua buka kotak masing-masing gitu. Ada satu kesaksian, satu anak ini sebelum membuka kotaknya, jadi berdoa dulu gitu, supaya mudah-mudahan itu sesuai kebutuhannya. Dan anak ini termasuk orang yang tidak mampu, dan dia masih sekolah SD, dan dia berdoa supaya yang dia butuhkan sesuai yang dia doakan sesuai yang dia butuhkan. Pas dia buka, dia menangis karena dia mendapat sepatu sesuai ukurannya pas gitu. Jadi kita doakan supaya 30 kotak ini bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, karena memang yang saya jangkau, yang saya harapkan dari sekolah minggu kita dulu. Kalau udah dapat sekolah minggu kita, baru kita keluar untuk menjangkau anak-anak yang lain. Jadi tolong doakan terus guru-guru sekolah minggu supaya tetap setia, semangat. Mudah-mudahan nanti ada waktu guru-guru sekolah minggu juga buat rapat gitu ya, untuk membahas dan merencanakan setiap program-program sekolah minggu, dan tolong dukungan jemaat juga untuk semua pelayanan sekolah minggu supaya tetap berjalan. Seperti sekarang kan dulu anak sekolah minggu kita sekarang udah remaja gitu, jadi semangat makin banyak gitu. Mudah-mudahan nanti ada pengganti mereka lagi, jadi udah mereka remaja,
ada yang menggantikan mereka lagi. Jadi tolong didukung terus dan mudah-mudahan acara nanti kita rencanakan di bulan Mei supaya semuanya lancar, berjalan baik, dan nanti mungkin akan ada pelatihan-pelatihan lagi. Kita nggak tahu setelah acara ini terus bisa bergabung dengan kegiatan itu. Jadi mudah-mudahan guru sekolah minggu yang belum ikut nanti bisa ikut lagi karena memang bagus sekali ya. Jadi kita benar-benar diajar bagaimana langsung praktek seperti kemarin kita praktek mengajar di sana. Kita sebagai anak-anak, ada yang sebagai guru. Jadi kita dioper per kelompok juga, itu yang saya syukuri bisa. Dan saya juga senang melihat karena ada satu pelayan di sana sudah hampir 20 tahun lebih dia menjadi seorang guru sekolah minggu gitu. Jadi di sana banyak yang guru-guru sekolah minggunya nggak sudah semua yang berkeluarga seperti saya dan sudah berumur semua. Itu yang saya lihat semangatnya ya. Kita yang masih muda-muda itu, apalagi yang remaja yang muda-mudi ya, kalau ada keinginan hatinya untuk ikut memulai pelayanan, siapa saja boleh yang terpanggil. Jadi karena saya melihat mereka yang sudah 30 tahun melayani, 20 tahun di sekolah minggu, luar biasa sekali ya. Jadi terima kasih untuk dukungan jemaat. Kita doakan di sekolah minggu supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga yang dari Rancangannya bisa terus di sini beribadah. Bukan hanya mereka ya, nanti suatu saat nanti mereka bisa mengajak orang tua mereka juga di sini. Mudah-mudahan kita doakan aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi memang saya sekalian juga program itu direvisi. Nanti setelah direvisi jadwal-jadwal semua itu dipertimbangkan lagi kapan undang itu, itu nanti bisa sidang berjemaah. Ya, demikian juga saya harap bapak-bapak ya, bapak koordinatornya, kemudian pemuda atau koordinatornya atau ibu ya. Namun ketika lumayan bagaimana melakukannya, tidak tahu. Kalau sudah ada program itu, kita tahu sekolah minggu ini program yang lebih difokuskan dulu dan lebih dilakukan tahun ini. Saya akan pikir kalau bapak ada, muda ada, ya, dan bagus sekali itu lakukannya sebenarnya dalam rancangan sekolah itu saya sudah lihat ada anggaran. Saya tentu dapat anggaran yang berjalan. Itulah benarnya mengatakan persembahan persepuluhan itu, dan semua persembahan kita akan berikan anak Tuhan dan terus dia. Dan Bapak Ibu ya, terima kasih untuk bisa saya beristirahat. Oke, terima kasih atas kesaksian Ibu ini. Atas kegiatan mereka di dalam mengembangkan sekolah minggu kita doakan terus agar sekolah minggu anak-anak kita semakin banyak, semakin berkembang dan semakin bertumbuh yang menjadi generasi penerus buat jemaat kita, men. Bukan hanya sekolah minggu anak-anak, Bu ya, sekolah minggu bapak-bapak bisa masuk nggak, Bu? Karena sekolah minggu bapak-bapak ini ya, lemah terus imannya. Lebih semangat sekolah minggu anak-anak daripada sekolah minggu bapak-bapak ini. Ya. Kalau ada kotak hadiah untuk bapak-bapak boleh Bu ya dititipin yang sesuai dengan keinginannya seperti itu. Ya, mari kita kaum bapak-bapak maju terus karena bapak-bapak yang menjadi pilar atau fondasi untuk nanti bangkitan satu jemaat itu. Bukan ibu-ibu, nanti dibilang ibu-ibu, jadi gereja ibu-ibu gereja kita ini. Harus gereja bapak-bapak duluan. Karena bapak-bapak yang membawa keluarganya kepada Tuhan. Jadi bapak-bapak maju ke depan terus, jangan mundur. Amin. Mari kita selalu berlaku disiplin sebagai bapak-bapak
bukan untuk dimanja-manja, tapi kita harus yang menjadi pilar di dalam jemaat ini. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Silakan. Baik, salam Bapak Ibu. Tadi kita Bapak mengambil baik Bapak Ibu, saya bersyukur karena Tuhan terus memberkati saya dan keluarga. Dan Pak, bersyukur ini ya, panggil hatinya juga sebenarnya panggilan kita semua, tapi di mana kita berdoa sebenarnya. Jadi itu saya mau juga semua dan undangan dan orang yang mau dipanggil juga. Saya ingin dibuat kalau sempurna atau pasal 3 ayat 18 atau pasal 3 bisa 3 bisa atau pasal 3 18 ya coba nyanyi dirinya aja langsung ya. Baik Bapak Ibu, kalau bisa diikuti nanti sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kasih pohon zaitun mengecewakan, sekalipun Allah tidak berhasil. Oke, terima kasih atas kesucian Pak Senaga yang memberkati kita dengan lagu pujian yang diambil dari kitab suci langsung. Dari kitab suci jadi bisa diiramakan, bukan hanya dibaca, dan bisa menggugah iman kita. Oke, masih ada lagi yang bersaksi? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya juga bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dalam hidup saya kemarin. Waktu saya pulang kampung, Tuhan menyertai saya di perjalanan saya mulai dari berangkat dari sini
sampai saya ke kampung. Kalau dari secara keuangan sebenarnya saya tidak sanggup ya. Saya tidak sanggup saya, karena pulang dari sana saya minta deposito saya untuk mengirimkan ongkos saya kembali ke sini. Jadi memang ya semua karena pertolongan Tuhan. Perjalanan saya diberkati Tuhan sampai ke kampung saya dan bertemu dengan keluarga saya di sana dengan sehat, baik juga di kampung mertua saya yang saya juga menghadiri pernikahan adik istri saya di sana, berjalan juga dengan baik dan semua tercukupkan, tidak kekurangan satu apapun. Sekalipun ada kesulitan, tetapi Tuhan berjalan bagi kami semua sekeluarga. Tidak ada yang tidak terlaksana dengan baik. Dan saya pulang ke sini dengan lancar-lancar. Dan puji Tuhan waktu saya pulang ke kampung itu tidak ada lagi pemeriksaan. Mungkin pemerintah tahu bahwa saya akan pulang dan mengutamakan perjalanan saya. Kalau orang biasa kan harus dicek ada antigen dan segala macam. Tapi begitu saya pulang, puji Tuhan, Pak Menko Maritim Desa Panjaitan mengetahui mungkin bahwa saya akan pulang dan melancarkan perjalanan saya. Tidak ada pemeriksaan apapun di bandara. Saya lancar-lancar saja, tidak ada halangan yang berarti. Begitu juga pulang dari sana ke sini, tidak ada pemeriksaan apa-apa. Tapi sebentar lagi kan pasti ada lagi, karena mau mencari lebaran. Tapi itu semua karena pekerjaan Tuhan. Saya bisa sampai ke sini, bertemu dengan saudara-saudara, bertemu dengan anak istri saya dengan sehat, boleh saya bekerja kembali. Saya percaya segala yang habis bagi saya, Tuhan akan menggantikannya berlipat kali ganda. Asalkan kita tidak melupakan Tuhan. Amin. Itu saja. Jadi jangan takut dengan apa yang kita berikan kepada sesama kita, sekalipun banyak, jangan dipikirkan, karena itu semuanya punya Tuhan, dan yang akan kita berikan juga kepada saudara kita, baik saudara jauh, saudara dekat, dan kepada sesama kita. Amin. Kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja untuk orang lain. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, dan kita tidak bisa hidup hanya diri kita sendiri. Jadi apa yang kita cari itu juga untuk orang lain juga. Amin. Karena kita menjadi saluran berkat bagi kita, dan orang akan menjadi saluran berkat untuk kita juga. Dari kesaksian saya, karena Tuhan memberkati saya sehat dari pergi sampai pulang, sekalipun saya tidak bawa apa-apa, hanya bawa napas pulang pergi. Kalau secara kesehatan saya kemarin bagaimana ini, tetapi puji Tuhan, saya tidak ada halangan yang berarti. Puji syukur kepada Tuhan, saya bisa datang pada hari ini untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara, dan puji Tuhan juga saudara Hider mengizinkan saya kembali di depan untuk berwawancara. Jadi saya bukan hanya pendengar di situ, tetapi saya jadi protokol bagi kalian. Amin. Jadi mari kita sama-sama untuk sama-sama melayani di sini, seperti yang dibilang saudara-saudara kita yang tadi. Jangan lihat pelayanan kita, tetapi mari kita memilih apa yang bisa kita lakukan di jemaat ini. Amin. Untuk menjadi pembersih juga, apa yang kita lihat berkurang di sini kita lakukan. Jadi pembawa acara di sini sangat syukur sekali. Jadi persembahan
bersyukur juga pemain musik, bersyukur kedatangannya juga setiap minggu akan membuat saudara kita juga bangkit imannya. Amin. Jadi apa yang bisa kita lakukan semua di jemaat ini, karena tempat kita ini akan terus kita kontrak tahun depan. Sudah buka pintu Pak ya. Yang punya rumah ini sudah membuka pintu bagi kita. Kontrak gedung kita ini akan kita kontrak lagi di tahun depan, karena kontrak ini akan habis di bulan 6. Sebenarnya kontrakan kita sudah aman 1 tahun ke depan. Tapi apakah hanya cuma 1 tahun ke depan yang kita amalkan? Masih panjang perjalanan kita. Jadi mari kita semua bekerja sama. Amin. Kedatangan kita setiap hari Minggu akan menambah pundi-pundi persembahan kita. Kalau kita tidak datang, belum tentu kita bisa memberikan persembahan, kan? Yakin saya bilang, boleh kita tunjuk tangan yang rutin memberikan persembahan selama COVID. Ada yang rutin memberikan persembahan? Cuma 1 mungkin. Saya sendiri juga enggak. Istri saya juga enggak. Memang kita berdosa. Jadi kedatangan kita, marilah kita tiap minggu datang ya, untuk beribadah, untuk berikan persembahan kita, agar pundi-pundi persembahan kita boleh bertambah sedikit demi sedikit, pasti bertambah. Karena bagaimanapun kalau keuangan jemaat itu tidak ada, nios-nios juga ya. Banyak jemaat di luar sana keuangannya tidak ada, bangkrut. Jemaat itu tutup ya, gereja itulah tutup ya. Tapi memang iman orang-orang itu memang tidak kehilangan keselamatan, tetapi gedung mereka tutup karena tidak mempunyai kas yang cukup untuk memperpanjang kontrak mereka. Tapi kita syukur sampai pada hari ini masih bisa, sekalipun kecil. Jadi kami harapkan sebagai pelayan-pelayan, kalau sudah terbuka seperti ini, kebebasan dalam yang digambil pemerintah, marilah kita setia untuk datang setiap hari Minggu saja. Nanti kalau udah selesai beribadah, bekerja juga kembali, silakan. Biarlah berkat Tuhan akan tambah banyak dalam kehidupan saudara. Jangan takut, jangan khawatir akan hari esok. Amin. Oke, itu saja himbauan dari selaku saya pengurus langsung, kalau bisa, atau anggota jemaat semua kita semua pelayan dengan hormat dan dengan semangat. Amin. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi yang bersaksi, Bu? Bapak Ibu udah semua? Ada lagi yang bersaksi? Kita kasih kesempatan. Oke, terima kasih. Kalau tidak lagi minggu depan, karena kita sudah ajak semua datang semua dan pasti banyak yang bersaksi. Yakin dan percaya. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Saya undang 1 orang dari kaum bapak-bapak kita. Sebelum kita kumpulkan, mari kita berdoa dulu. Baik, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami, Allah pengasih penyayang dan berlimpah kasih setiamu bagi setiap orang yang datang kepadamu, percaya kepadamu Tuhan, telah menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan selamat kembali. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu pada kami saat ini dan boleh beribadah memuji akan Engkau supaya kita dalam belajar berikan kepada kami persembahan kami dan juga perbuatan kami dan juga persembahan ini Tuhan, dari Tuhan berkati dari tiap harum di Tuhan mengembangkan pelayanan jemaat Tuhan ini, dan juga anak Tuhan juga pribadi baik keluarga pas keluarga Allah yang berkati kami silakan tetap tidak menipu supaya kami
melihat, merasakan, dan nyata berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapak. Puji dan Kau saat ini Kau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus dan Tuhan. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dari pujian kita nomor 292. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, hari ini ada lagu khusus di minggu ke berapa sekarang? Minggu keempat ya. Ada lagu khusus dari anak-anak sekolah minggu. Oke, kita panggil anak sekolah minggu kita dengan lagu khusus. Dan habis ini kita siapkan hati kita biar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Isi di belakang juga. Shalom. Shalom. Kami anak sekolah minggu yang berani. Semoga lagu ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan dipuji.
Oh, terima kasih untuk anak sekolah minggu. Puji Tuhan, hari terbit matahari. Beberapa tempat kita bertanya, apakah sudah mulai sekolah minggu? Sudah Pak, minggu depan aja. Bilang. Ternyata teman kita juga dari Ciwidey. Bapak Ibu, jangan minggu depan, bulan depan ya, minggu depan sudah harus 4 kursi ini. 3. Ini masih eksekutif. Nanti kembali kepada bisnis. Baik, selamat datang Pak. Mohon izin Pak, bolehlah diperkenalkan Bapak supaya saya bisa sapa, apakah namanya, marganya, atau famnya, atau nama keluarga, atau apa saja. Bisa Jawa kan sama keluarga. Boleh Pak, berdiri di tempat aja tidak apa-apa. Saya nama Ignatius Hotang. Tinggal sekarang di Ketapang. Matius Ignatius Sihotang. Selamat datang Pak Sihotang. Pak Sihotang. Kalau ya sudah berkeluarga Pak? Belum, Pak. Belum. Calon Mau mau nikah. menikah? Oh. Masih di kampung. Akan datang ke sini. Iya. Terima kasih. Saya panggil Bapak aja lah ya, mau menikah. Nanti panggil layak saya, istri saya Hasugian. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Baik, aduh puji Tuhan, terima kasih ini Pak Sinaga, nama tidak datang langsung bawa orang kan. Puji Tuhan lah. Baik, terima kasih Pak Sinaga Rafael, kami tunggu-tunggu Pak. Kemana Bapak ini? Saya kan banyak cari jiwa, dapat satu. Puji Tuhan. Minggu depan datang Pak ya, bawa lagi jiwa-jiwa yang baru. Jadi minggu depan sudah bisa lah ini 3. Makasih. Ini juga banyak kita masih khawatir memang masih COVID ini ya. Tapi banyak teman juga yang bersaksi. Ya ketika mereka terkena jenis Omikron kemarin itu ringan dan juga rupanya setelah beberapa hari katanya tidak membawa 7 hari atau beberapa hari atau 4 hari tidak akan membawa penularan ya. Tapi awal-awal itu sehingga kemarin kami sekeluarga itu mungkin sudah terkena Omikron itu dan demikian juga nih keluarga Pak Simbolon di sana semua. Tapi 2 hari sudah tidak lagi kuat pengaruhnya ya. Ya ada goyon atau apa atau iman keyakinan tidak tahu lah itu atau vaksin dari Tuhan katanya ya, karena yang kena Omikron juga masih positif yang sudah di booster ya, di booster sudah divaksin apa di vaksin booster kan yang ketiga masih kena juga katanya ya udahlah itu vaksin dari Tuhan saja. Jadi tidak usah khawatir, namun tetap menjaga ya, mungkin jadi budaya masker mungkin kita akan terjadi di dunia ini ya, termasuk di pelosok-pelosok ataupun seluruh Indonesia. Terima kasih. Puji Tuhan. Ini puji Tuhannya Pak ini juga siapa Pak Evelyn Pak dapat berkat. Jadi mereka tidak lagi terhalang. Namun kalau hujan terhalang juga Pak ya. Sudah dapat kendaraan, sudah spot kendaraan. Jadi kalau hujan memang terhalang. Makin meningkat nanti tuh Pak, ya. Baru kemudian beratap nanti. Tahu motornya dia tapin, atau mobil kan, nanti beratap. Puji Tuhan. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, makin diberkati Tuhan ya, semakin dikembangkan segala sesuatu
kebutuhan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, dan ini para remaja. Wah, remaja ini harus ada yang tanganin, ya, harus ada yang melayani, harus ada yang memberikan diri untuk memberikan pelayanan pembinaan rohani kepada mereka ini. Kalau tidak, nanti mereka merasa bosan nanti kalau ada di tempat duduk ini. Yang pengkhotbahnya itu selalu adalah umum, tidak menjurus kepada pemuda. Tapi Bapak Ibu, dalam pengkhotbah tadi kan ada disinggung pemuda kan? Ada disinggung di situ pemuda. Ya, saya baca ini yang menyinggung pemuda dari ayat 9, pasal 11 ayat 9 sampai 10. Pasal 9 ayat pasal 11 ayat 9 sampai 10. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kalau Bapak Ibu baca secara renung dan berulang kali, ada dari pengertian bisa negatif, bisa juga positif, ya. Namun sebelum kita ke sana, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Tuhan yang mengasihi kami, yang memberikan kami kesehatan, rohani, jiwa kami, tubuh kami, boleh berkumpul dalam memuji-Mu Tuhan. Kami mohon Kau berkuasa atas roh tubuh jiwa kami yang memberikan perkara yang baik akan firman-Mu. Adalah hamba-Mu juga Engkau pimpin roh-Mu sehingga bisa memberitakan firman yang jujur, tulus, dan ikhlas bagi kami. Puji nama-Mu, ampuni Tuhan dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ini yang saya katakan dalam pendahuluan ini. Kenapa saya katakan bisa berpikir atau diartikan secara negatif? Seolah-olah kalau begitu tidak usahlah bersukaria pemuda, juga nanti dia ini. Nah, begitu kan? Bisa begitu ya? Bisa begitu diartikan. Ini supaya ketika baca firman Tuhan, apa ya? Kalau begitu tidak usah tertawa-tawa, nanti akan dia pilih, gitu kan? Demikian juga kalau misalnya buanglah kesedihan hati dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Ya, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Aduh, saya ini mau bersukaria masa muda saya, tetapi kok katanya sia-sia. Ya, Bapak Ibu, aduh, banyak sekali penjelasan ini khusus pemuda lah nanti dalam khotbah takapan atau ini program pemuda. Ini artinya si pengkhotbah ini memberitahukan sering sekali kita menyedihkan hati kita itu dengan sia-sia. Bapak Ibu kan bisa sehat pergi mencari uang, benar? Bapak Ibu sehat kan, halo, Welsan, di sini ada pekerjaan, penghasilan 200.000 per hari ini, enggak akan menghalangi sekolahmu. Semangat dia pergi ke sana. Benar? Tapi kalau Tuhan bilang, halo Welsan, kamu dikasih nafas setiap hari, datanglah sebentar ke gereja. Semangat datang? Nanti kalau aku sakit kok kesesak-sesak bikin COVID, bingung kok ya. Gitu. Kan kasih sehat, datang 2 jam dong ke sini. Semangat datang? Ini sebenarnya firman Tuhan itu maksudkan. Jangan bersedih hati di rumah. Begitu dilihatnya
haleluya, haleluya di Facebook atau di Zoom. Baru dia menyesal. Kenapa saya nggak hadir? Aduh, kenapa saya nggak ke sana ya? Aduh, kenapa saya nggak di gereja? Sedih kan? Dan itu sia-sia, Bapak Ibu. Sia-sia kita menyatakan sedih di rumah, padahal kita bisa berbuat dan kita tidak berbuat. Itu maksudnya di sini yang positif. Tapi kalau negatif bisa aja orang yang tidak memang tahu Tuhan, iya ya ngapain juga, ya udahlah kita diam-diam aja di rumah. Nah, bisa begitu. Membuat kesedihan itu bukan pergi kemana-mana. Ataupun bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu. Turutilah keinginan hatimu. Saya mau tanya, siapa di sini? Kalau misalnya ada sekumpulan nyanyian pujiannya itu nyanyiannya itu memberikan kata-kata pengharapan dan saling mendorong dan lembut dan ada kasih dalam kata-kata nyanyian ketimbang daripada bernyanyi-nyanyi di diskotik. Jujur aja, diskotik kan goyangkan badanmu ke kiri ke kanan. Nah, apalagi kata-katanya. Jujur hatinya, mana lebih nyaman dalam hati? Atau kita lihat dalam firman Tuhan tadi dinyanyikan seperti itu. Dengan nyanyian yang diciptakan oleh kontemporer pikiran manusia. Mana lebih nyaman hatinya mendengarkan? Bapak Ibu bisa uji diri. Bisa uji diri. Mana lebih nyaman hati kita? Jadi maksudnya firman Tuhan ini dikatakan, turutilah keinginan hatimu itu. Ya, menuruti keinginan hati itu bukan menuruti sementara kita dibantu oleh adrenalin tubuh kita ini menikmati lagu yang sebenarnya tidak menyenangkan hati kita. Benar? Tetapi juga ketika kita sudah terbiasa mendengarkan nyanyian yang tidak ada hal rohani ataupun mendorong kerohanian kita itu, apakah dia kontemporer atau duniawi, namun hati kita itu berdebar, menolak. Setelah itu menjadi suatu kebiasaan, begitu didengarkan lagu rohani, maka terjadi juga penolakan kepada lagu rohani. Benar? Ada di dalam Mazmur dikatakan, orang berdosa tidak tahan duduk di antara orang yang takut Tuhan. Nah, sebab Mazmur pasal 1 ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Tidak tahan orang berdosa itu dalam kumpulan orang benar. Karena apa? Dia tidak tahan walaupun dia sama-sama sudah anak Tuhan. Karena sudah semakin banyak jadi dinikmati alunan musik ataupun seni dan desain dunia ini dalam kehidupannya. Itu tadi pada hari Minggu dia tidak pergi ke gereja, dia pergi bersama teman-temannya. Jadi itu semua sudah tertanam dalam hidupnya. Begitu dia berada di antara orang benar, gelisah juga hatinya. Yang harusnya apa? Kalau kita sadar gelisah di antara orang fasik, kita cari di mana tempat yang tidak menggelisahkan, benar? Itu adalah perkumpulan orang-orang benar, orang-orang percaya. Itu maksud saya motivasinya, ataupun itu maksud firman Tuhan kepada pemuda. Nah, terus pertanyaannya dalam firman Tuhan ya khotbah ini, siapa kita saat ini? Siapa kita saat ini? Mengacu kepada konteks yang berbicara tentang umur. Masih mudakah kita? Halo Bapak Ibu, kita masih muda? Siapa di sini yang sudah merasa tua? Pak Sinaga pun tidak mau disebut sudah tua. Benar Pak? Enggak mau. Orang Sarah aja usia 90 tahun baru punya anak kecil. Coba kalau dibilang dia orang tua. Saya baru punya anak. Kok baru tua? Itu kan sudah tua. Abraham, Sarah ya, istri Abraham ya, dalam Alkitab ya. Zaman dulu juga ada sampai 900 tahun.
Kadang-kadang orang tua itu tidak mau disebut orang tua, Bapak Ibu. Tidak mau dia. Hanya dia membela diri aja ketika disuruh dia melakukan sesuatu. Saya kan sudah tua, sudah capek, sudah ini. Itu kemalasan aja sebenarnya dia ngomong. Coba kalau ada duitnya, saya di situ. Coba kalau ada yang nikmat, saya bisa melakukannya, walaupun dia sudah empot-empotan gitu kan. Tapi karena dilihatnya ada untungnya ini saya ada di situ. Hanya ngomong. Bapak Ibu, kita masih muda. Kita masih muda. Ya. Jadi karena kita masih muda, masih disebut pemuda, ada banyak hal nasihat yang disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Ya, di dalam pasal 12 itu. Seperti apa kemudian kita sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Matahari, terang bulan, bintang menjadi gelap. Tahu kapan dia? Artinya kita nggak bisa lagi melihat yang terang. Sebelum kita tua, berarti kan masih muda. Siapa yang bisa membaca ini, siapa yang bisa merenungkan ini, berarti dia masih muda. Tapi kalau dia tidak bisa lagi merenungkan, ya mungkin sudah tua. Sudah tua. Tapi kalau pengkhotbah itu, di dalam baptis independen juga banyak pengkhotbah di luar negeri itu. Mereka itu sudah usia 75 tahun, masih semangat khotbah gereja. Dan kebanyakan di baptis independen itu adalah gereja-gereja yang tua. Kalau yang gereja-gereja yang kontemporer, pemuda di situ banyak. Tetapi kalau gereja baptis independen biasanya orang tua. Yang usianya sudah 60 ke atas, 70, 50. Karena mereka mengingat firman Tuhan. Saya masih muda. Akhirnya saya semangat di situ. Jadi karena kita kemudahan inilah, kita melihat jangan sampai masa-masa itu terlewatkan dengan sia-sia. Jangan sampai masa-masa misalnya kita tidak bisa lihat yang terang lagi, yang jelas lagi. Kemudian kita melihat memang kondisi kehidupan di dunia ini akan berubah. Seperti ada siang, kemudian ada awan menutup, kemudian ada hujan. Dan itu perubahan terjadi yang kita lalui dengan sia-sia. Di masa kemudian kita itu, maka apa yang kita mau perlihatkan kepada Tuhan? Mau kita persembahkan kepada Tuhan? Apa cukup dengan persembahan dan persepuluhan aja? Tidak, karena di dalam Roma pasal 12 dikatakan ya persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalagi? Jadi kembali ketika kita mau memang beribadah di hadapan Tuhan, jangan susahkan hati karena kita ada gangguan sedikit. Malas sekali melihat kursinya tidak begitu bagus, lembek-lembek. Janganlah, udah beribadah aja. Nanti kalau sukacitanya bangkit, Tuhan beri berkat, ganti kursi ini Pak Pendeta. Aman kan? Malas sekali, ini melihat gereja begitu aja, tidak ada variasi berikutnya. Rajin. Kemudian ada berkat tambahin. Kita bikin begini Pak Pendeta. Tidak akan pernah kita bisa bawa juga persembahan secara real dengan sukacita iman kita itu tanpa kita datang dalam persekutuan. Tidak bisa. Jadi kita harus datang. Kalau tadi sepertinya kalau persembahan dibilang Pak Pardosi tadi itu ya ada di sana sebenarnya. Kita sering beli makanan online, sebenarnya ya kita online kan juga persembahan kita. Kan nggak salah kan? Ada di situ. Saya juga jadi jarang pakainya. Ya, gara-gara Bapak Ibu nggak pakai, padahal di situ di meja sana. Nanti pulang bikinnya, persembahan itu sudah didoain. Nanti pulang bikin. Ada di OVO-nya, di Gojek-nya, di apanya lagi, Shopee-nya itu, di Dananya itu, klik di sana, mau kasih 2.000, mau kasih 1.000, mau kasih 500, mau kasih 500 juta. Bikin di sana. Sampainya itu ke rekening GBI Jemaat Bethel. Dan saya tidak pernah ambil dari situ kalau tidak kepentingan daripada gereja mengontrak dan kemarin memperbaiki ini. Ya, karena tidak bisa juga saya ambil ATM-nya dan serahkan kepada bendahara. Bapak Ibu, betapa gampangnya kita menunjukkan saya mengakui ingin membangun kerajaan dengan apa? Tidak bisa hadir, tapi secara online bisa, dan juga persembahan kita secara online. Kenapa? Karena kita masih muda bisa berbuat itu, Bapak Ibu.
Kita masih bisa berpikir cepat. Kita masih bisa melihat mata dengan angka yang bagus. Kita bisa semangat, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa top up wallet kita itu ke supermarket. Kan bisa kita kan? Masih muda. Ya kalau sudah tua, pasti anak kita yang kita suruh. Kalau ada anak kita di situ, kalau anak kita merantau sekolah, merantau kerja, apa yang terjadi? Itu yang kita usahakan karena kita masih muda, supaya dikatakan di dalam ayat 8 itu, jangan menjadi suatu kesia-siaan di masa hidup muda itu oleh pengkhotbah. Ya, tetapi kita meninggalkan suatu teladan bekas yang dapat dipelajari generasi ke generasi berikutnya, dan mereka setia melakukan itu sehingga nanti membawa persembahan yang harum yang menjadi kemuliaan Tuhan dikala Tuhan sudah panggil dia ke surga. Ya memang akhirnya kita lihat emas nanti di surga, kita lihat kehidupan baik tanpa matahari, sakit dan segala macam, memang kita lihat di dunia ya kesia-siaannya gimana. Ya tetapi ketika dia bayang misalnya sebagai bioskop besar diperhatikan dari surga, datang cucunya, nggak ada yang saya ingat dari opung saya yang sudah di surga, perbuatan teladannya membuat saya setia kepada Tuhan. Saya kan, oh gitu ya, aduh, yang sia-sia yang mana? Berarti memang menyanyikan masa usia dan produktif kita itu di masa muda itu. Itu yang kita lihat apa yang dimaksud oleh pengkhotbah ini supaya jangan menyanyikan di masa muda. Atau siapakah kita? Sudah tua? Kita sudah tua, kategori sudah tua, tetapi memang tua yang masih produktif. Artinya walaupun usia tua, tetapi dia masih bisa melakukan banyak hal. Wah, puji Tuhan, harusnya begitu. Ya, saya melihat ada kesaksian waktu itu Pak Smith. Siapa yang kenal Pak Smith yang pernah ketemu? Pak Sinanga pernah? Pak Smith yang dari Amerika yang pernah berkhotbah di sini? Pak Berlusi? Tidak kenal ya? Smith yang tua ya, yang pernah dibawa oleh Pak Evan kan, itu dia usia 71 tahun waktu itu datang ke Jakarta dan ke sini. Dengan Pak Pardin sama Mura, kami bawa jalan ke mall, ikut aja dengan kami. Kami juga ya nggak tahu apa yang dicari, kita cari dulu apa handphone atau apa itu. Jadi kami bawa dia keliling. Dia nggak ngeluh, dia nggak protes. Padahal bayangin usia 70 tahun dibawa jalan-jalan ke mall. Dibeli susu kotak untuk anak-anak itu, diminum itu dalam perjalanannya. Bapak Ibu bayangin, dia usia sebegitu, diajak jalan oleh kami. Jalan kami ya walaupun pelan-pelan, tetapi tetap aja dia kuat, dia tidak protes, dia tidak ngeluh, dia tidak apa sampai ketemu dengan alat itu dan pulang lagi. Tapi yang saya lihat dia mau melakukan itu dengan ada asupan tambahan dalam tubuhnya kan. Dan dia tahu saya bisa juga. Bapak Ibu banyak kita berbuat. Kalaupun kita sudah tua usianya, tapi kalau kita mau membuat badan kita ini produktif ya dan lakukan. Tidak ada gunanya. Jangan bikin kembali kepada ayat-ayat yang tadi di atas itu. Menyedihkan hati, jadi seperti menyesakkan hati karena kita bisa berbuat tapi tidak melakukannya. Itu yang kita harus hindari. Dan kita mengenal siapakah diri kita itu. Masihkah kita produktif itu? Apakah kita produktif? Saya baca ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Itu pengkhotbah produktif dia melakukan. Bagaimana orang senang, bagaimana orang berbahagia dengan kata-kata yang indah. Lakukan itu. Walaupun dia sanggah lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Tapi apakah kita produktif melelahkan badan? Ya melelahkan, tapi apakah kita tidak dibuatkan lebih kuat? Ternyata iya. Nah ini juga bisa dinegatifkan. Kalau gitu
banyak belajar, melelahkan badan, gak usah belajar lagi ya. Ujung-ujungnya nanti kembali kepada penyesakan hati. Dia sebenarnya bisa produktif, tapi tidak melakukannya karena dia bilang, aduh ini firman Tuhan jadi negatif. Nggak ada itu, jadi melelahkan badan. Ngapain lelah-lelah? Tetapi kan sesak hati. Ini adalah suatu peringatan memang. Seperti perbuatan Amsal membuat buku, membuat apa tulisan firman Tuhan, apa ilham Tuhan itu dibuat menjadi tulisan. Memang melelahkan. Tetapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi generasi. Semua itu akan menunjukkan teladan yang ada, yang bisa diikuti oleh orang. Dan yang kedua kita lihat siapakah kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kalau tadi siapakah kita? Kita tahu. Kita muda atau tua, atau sudah tua usianya masih produktif kan? Yang sekarang kita lihat siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita ini harus sadar ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Dan sama dengan orang-orang yang hidup di dunia. Kalau kita menyadari kita ciptaan Tuhan, berarti kita harus berlaku baik di hadapan ciptaannya. Dan syukurnya kita mengetahui bagaimana menyembah Tuhan itu yang menciptakan kita itu dengan jalan yang sudah dinyatakan, yaitu melalui Yesus Kristus. Dengan cara apa? Ibadah persekutuan. Yang juga Tuhan Yesus menjadikan komunikasi kita kepada Tuhan juga bersekutu di gereja. Lantas kita mengikuti apa? Mengikuti yang benar kan? Mengikuti yang benar. Apakah itu dilarang? Kalau kamu misalnya beribadah kepada saya, nanti kamu tidak bekerja ya? Ada sahabat aja yang dilarang bekerja Pak ya? Nah, tidak kan? Apakah nanti kalau kamu mengikuti Tuhan dilarang untuk kaya ya? Karena dilarang kaya. Tapi dibilang kalau keinginanmu jadi kaya nanti menjadi pencobaan, ya juga kan? Semua apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan kan bisa kita nikmati oleh karena kehendak Tuhan. Namun bukan berarti kita menyampingkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Nanti yang saya khawatirkan ketika kita berusaha dan mendapat apa yang memang Tuhan sediakan di dunia ini dan kita bisa kelola dan menghasilkan bagi kita dan bisa membahagiakan kita dan bisa kita ajak keluarga juga bahagia bahkan menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kita melupakan Tuhan, kita tidak ingat Tuhan, kita tidak patuh pada peraturannya dan semua itu hanya sekejap mata habis semua dan menjadi sesak nafas. Saya tidak mau begitu kan, karena kita mengakui semua yang kita bisa nikmati, kita bisa raih, kita bisa kelola di dunia ini hasil dari kehendak Tuhan. Amin. Tanpa kehendak Tuhan sulit. Saya tidak menghakimi diri saya secara gamblang mungkin. Karena kalau sulit juga saya dapat apa-apa. Kenapa bingung? Ada cerita begini. Aku sulit ngurusin urusanku di sana. Lantas datang saudara ini bilang begini. Mungkin kamu tidak kasih pelicin katanya. Apa itu? Uang. Ya saya dosen anti korupsi, masa kasih itu? Iya juga ya. Sulit kan? Dia agak sulit. Jadi Bapak Ibu tahu kalau saya misalnya miskin nanti tidak punya harta ya gara-gara begitu sulit itu ya kan. Bagaimana caranya? Ya kasih aja dari persembahan. Bapak Ibu, kalau semakin kita mengerti dalam hal itu, maka kita akan semakin paham. Memang ujung-ujungnya kita tidak akan banyak bisa menikmati dunia ini, namun bisa berkuasa atas dunia ini, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita tahu pernah di Eropa presiden yang miskin. Dia presiden tapi tinggal di satu gubuk di antara taman atau apalah itu, atau mungkin di antara kayu-kayu di belakang rumah atau di ladang. Dia mantan presiden tapi tidak punya apa-apa. Dia hanya punya gubuk mungkin ya sebesar ini dengan desain rumah yang kecil dan memang rumah ladang lah kalau disebut. Itu pernah. Bapak Ibu Saudara bisa cari nanti di YouTube itu mas. Kalau kita tanya apa pribadinya kok begitu? Ya bagaimana lah, ya nggak tahu dah mungkin jawaban apa ya. Tapi dibilang semua hasil daripada kepresidenan itu diberikan kepada bantuan sosial. Kita bisa melihat itu. Dan bagaimana kita bisa lihat kita sebagai pribadi ciptaan Tuhan? Apakah seberatnya pergumulan kita ini sehingga kita harus mengusahakan yang dunia ini dan tidak mengingat Tuhan?
Saya pikir tidak. Yang perlu lebih banyaklah mengingat Tuhan daripada mengingat apa yang saya perbuat untuk dapatkan hasil. Karena ketika mengingat Tuhan, Tuhan ingat kita, Tuhan akan berikan hikmat bagi kita untuk mendapatkan sesuatu menghasilkan. Amin. Dan yang berikutnya, karena itu, ya, takutlah akan Tuhan. Karena itu kita mengingat, karena itu takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Barangkali kita bisa bertanya, seperti apa takut kepada Allah? Sederhana Bapak Ibu, ketika kita melihat anak kita itu. Saya bisa analisis juga kadang-kadang anak saya Abian. Ketika dia takut dimarahi, ada dia takut sampai kepada dia berpikir menekan jiwanya. Ya, menekan jiwanya. Kenapa menekan jiwanya? Apa ya? Saya lupa coba. Misalnya, dibentak, kamu tidak boleh lakukan itu. Padahal sebenarnya itu dilakukan pun untuk melatih dia kan. Tapi langsung saya katakan, kamu tidak boleh lakukan itu. Karena bayangan saya sebagai orang dewasa membahayakan yang lain. Ya, lantas dia bingung bertanya, kenapa nggak bisain? Kan tidak membahayakan ke orang. Kemudian saya latihan pakai ini, yang saya pakai pisau plastik itu kan, tajam itu kan. Kenapa begitu? Apa masalahnya? Saya kan tahu saya tidak akan membahayakan adik saya tidak melakukan ke orang. Tapi kita berpikir, jangan lakukan itu, jangan pegang, buang. Lantas nanti tertekan pada jiwanya. Ya, itu takut menekan jiwanya. Tapi ketika dia bilang, Bang, belum saatnya kau pakai itu, jangan kau tebas-tebaskan kalau ada orang sekitarmu. Kamu lakukan sendiri di mana. Baru kamu simpan. Kenapa? Karena kamu tidak tahu kadang-kala. Nanti lewat adikmu ketebas begitu kan, kena matanya, kena kepalanya luka. Oh iya. Dia berpikir lagi, oh iya. Jadi takutnya kepada apa? Takutnya kepada saya dan perintah itu. Nah, terus kepada Tuhan, apa sih yang kita bisa samakan, seimbangkan dengan ilustrasi itu? Kalau Tuhan bilang, kamu takut nggak kepada saya? Takut. Terus kenapa kamu tidak pernah berdoa sebelum kerja? Oh iya. Kamu takut kepada saya? Takut. Tapi kenapa kamu itu sudah membahayakan masa depan keluarga tapi kamu tabrak? Oh iya. Apakah harus dijelasin begitu? Artinya apa yang kita perbuat yang tidak kelihatan oleh orang lain, tapi Tuhan mengatakan engkau akan diadili. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau entah itu jahat. Jelas kan? Kenapa? Karena kita membayangkan masa depan sekitar kita itu. Bahkan kadang-kala orang yang tidak punya keluarga, dia hidup sendiri, dia hidup tanpa istri dan anak-anak. Dia juga berpikir, kalau saya perbuat yang ini, nanti akan merusak teman kerja saya. Dia tahu begitu loh. Apalagi kita punya istri dan anak. Berarti kita bisa membayangkan, kalau saya perbuat ini, kendalanya kepada istri dan anak saya. Kenapa saya katakan bahwa seorang yang belum punya istri, belum punya anak, atau orang tua pun sudah pada mati, dia hidup sendiri tanpa ada keluarga apapun, saudara tulang dan memburu juga tidak ada. Tapi dia masih berpikir begini, kalau saya tidak berbagi kepada orang yang miskin sana, saya sedih melihat dia tidak makan, dia berbagi. Bagaimana dia bisa supaya berbagi? Berarti dia kerja keras. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya, dia mendapatkan penghasilan, dan dia bisa berbagi ke orang. Benar? Apalagi kalau sudah punya istri anak. Berarti dia bekerja baik, dia bekerja keras, dia tidak menyanyiakan di masa mudanya yang produktif, sampai dengan masa tua pun kalau bisa produktif. Itu kan? Jadi Amsal pengkhotbah ini membuat kita itu, siapa kita di hadapan Tuhan yang memfungsikan kita itu sebagai manusia yang takut akan Allah dan bekerja, berproduktif. Baik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk memikirkan di sekitar kita.
Mungkin ada keluarga anak kita, tetapi juga harus dipikirkan tetangga kita. Bapak Ibu, kita bisa lihat ilustrasi juga di persawahan. Persawahan ada air mengalir dari atas. Ada jalan air di sini, apa disebut gaduh-gaduh ya, apa disebut di sana? Sama ya, gaduh-gaduh Pak Esnaga. Nanti ada di atas, dia tidak memikirkan tetangganya, dia bikin air banyak-banyak ke sana. Terus di belakang nggak dapat lagi. Kan perlu pengembalaan, makanya dikatakan di sini ya, Amsal menuliskan hikmat, menuliskan kata-kata yang menyenangkan, dan menuliskan berbagai kata-kata kebenaran secara jujur. Kemudian dikatakan di situ, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulan seperti paku-paku yang tertancap. Diberikan oleh satu gembala. Satu gembala. Karena itu harus ada dimanapun kumpulan manusia ciptaan Tuhan, harus ada penggembalaan di sana. Berarti kalau orang yang melakukan itu tidak dalam penggembalaan, tidak dalam nasihat. Dan dia tidak tahu siapa saya sebagai ciptaan Tuhan. Dia tidak bisa berlaku apa yang harus bisa perbuat sesuai dengan penggembalaan atau pengajaran hikmat, pengetahuan, dan kasih dari Tuhan yang disampaikan, yang diteruskan oleh para gembala. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu, maka ya, kita akan melihat tidak menjadi sia-sia hidup kita di dunia. Ya, tetapi meninggalkan buah yang akan menyenangkan bagi generasi berikutnya. Dan yang terakhir, berpeganglah pada perintahnya. Berpeganglah pada perintahnya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kepada pengadilan. Karena itu berpeganglah pada perintah Tuhan. Apa yang disebut itu? Terakhir dalam ayat 13 itu, takut akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya adalah karena itu adalah kewajiban setiap orang. Kalau berbantu bicara setiap orang itu, ya maka saya katakan tadi kita di bawah ciptaan Tuhan. Hanya model diajarin dia oleh penggembalaan, bagaimana cara dia takut akan Allah, bagaimana dia berpegang pada perintah Allah. Kalau di dalam kekristenan, kehidupan kita yang sudah memang menjadi anak-anak Tuhan itu berpegang pada perintahnya itu suatu kewajiban. Perintahnya apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu keharusan, Bapak Ibu. Amin. Datanglah hari Minggu lagi. Kan jelaskan perintahnya. Saya tambahkan, datang hari Minggu lagi. Nggak penuh lagi nih Pak Pendeta. Itu yang membuat kita bisa beli ini. Amin. Benar nggak? Ya kalau udah penuh ini, pujian anak pun tidak ada. Amang. Doa sama Tuhanmu, Amang. Repot. Tapi kalau bapaknya bilang, hei, apa saya bilang? Kamu dimanapun patuh. Wah, tak. Dia di luar negeri pun, Bapak, tolong saya nasihati, doakan saya. Emang apa persoalan? Begini. Udah lakukan begini. Amin, Bapak. Puji Tuhan. Umur Bapak sudah 70 tahun, tapi mampu begitu. Kenapa? Perbuatan dari masa muda, produktif, setia, dan taat kepada Tuhan. Saya bersaksi Bapak Ibu. Amsal ini begini. Ini adalah pengkhotbah yang nulis adalah Salomo. Membuat orang-orang muda jangan sampai berpikir, waduh ini kesia-siaan. Jangan hal negatif. Positif. Berarti kalau saya tidak produktif sampai tua usia saya, berarti memang sia-sia hidup itu, tidak ada artinya. Tapi firman Tuhan sudah mendorong saya, rupanya tidak. Hanya takut akan Tuhan, berpegang pada perintahnya, saya beribadah, berdoa, dan melakukan pekerjaan yang baik. Ada buahnya, berarti tidak menjadi sia-sia. Tetapi apa? Membuat suatu keteladanan bagi generasi berikutnya, dan membuat anak-anak itu memuji Tuhan dan memuji kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih Bapak dengan anugerah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Anugerah-Mu juga nambahkan terus hikmat, kekuatan, dan pemahaman kami menerima firman-Mu. Dan yang khusus juga Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati kami untuk menaati peraturan-peraturan-Mu. Yang paling sederhana Tuhan, hidup kami yang Kau berikan baik adalah kami setia beribadah, bersekutu dengan Engkau. Selalu sungguh-sungguh berdoa setiap saat di rumah kami dan dimanapun.
dan melihat apa yang baik, yang benar, yang harus kami perbuat. Sebab biarlah Engkau sadarkan kami, Engkau akan kelak mengadili kami. Yang tersembunyi, yang kami perbuat yang baik dan yang jahat. Namun arahkan terus kami untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga Engkau ditinggikan, dimuliakan, dan berkat berkelimpahan yang diberikan bagi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Nomor 333. Oh, 172. 172. Di situ tidak ada. 172. Tuhan Allah. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai nanti